Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2023 dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional atau Bappenas melaksanakan peluncuran Gerakan Pangan Murah atau GPM secara serentak. GPM diikuti oleh dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten, kota seluruh Indonesia. Saat menghadiri peluncuran GPM di Kementan, Jakarta, Senin 16 Oktober, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung penuh gerakan itu. Tito mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali melalui gerakan pangan murah. Kita tahu bahwa inflasi kita ini relatif terkendali. Dan ini turun bagus. Dari tahun lalu September, Bapak Presiden menugaskan kepada Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Badan Pangan, Bulog, BPS, semua waktu itu kita kumpul. Bahkan di Sentul awal tahun ini Bapak Presiden sudah mengumpulkan semua jajaran BPS, jajaran dari Pemda-Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian semua kementerian, lembaga, kejaksaan, kepolisian, TNI. Pada kesempatan itu, Mendagri meminta pemerintah daerah mampu mengimbangi upaya pemerintah pusat dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Selanjutnya, pemerintah daerah diminta fokus pada penyediaan bahan pokok sampai diterima oleh masyarakat dengan harga benar-benar murah. Saya punya data di Cimahi, itu dari bulan Mei, Juni, Juli, ya, itu terjadi masuk 10 besar terus bahkan 2 kali nomor 1 di bulan Juli, tertinggi seluruh Jawa. Data ini ada seluruh Jawa. Nah, komoditasnya terutama serang, cabai waktu itu. Karena daerah lain sudah stabil, yang ini belum. Sehingga saya harus terpaksa menerapkan reward and punishment. Selain itu, Tito meminta Pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi. Adapun kemampuan pejabat daerah dalam mengendalikan inflasi menjadi item penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Apa dengan segala hormat, inflasi, pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pangan menjadi salah satu kriteria variabel untuk evaluasi menentukan perpanjangan atau tidak penjabat kepala daerah. Sementara itu, pelaksana tugas Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengaku ragu atas data surplus produksi jagung nasional. Untuk itu, Arief meminta bantuan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menyajikan data yang tepat soal produksi jagung. Mengacu data saat ini, ada surplus produksi jagung sekitar 5-6 juta ton. Namun surplus tersebut tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Jadi kalau surplusnya 6 juta, 5 juta, pertanyaannya Pak Tito tadi, barangnya ada di mana, Mas? Begitu. Nah, oleh karena itu saya sudah bersama Dirjen Tanaman Pangan akan melakukan review bersama-sama. Ya, kami tidak dalam posisi mempertahankan harus surplus, tidak. Tapi kita harus jelaskan kondisi hari ini El Nino, kurang air, bibitnya kurang bagus, pupuknya nggak sampai, itu harus kita yang perbaiki. Arief yang juga Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas itu menyoroti dampak tak jelasnya data produksi jagung, utamanya terhadap harga jagung pakan untuk disalurkan ke peternak. Pasalnya peternak ayam mandiri banyak mengeluhkan kondisi harga pakan yang mahal. Ini dilakukan hanya terbatas oleh Bulog dan langsung disalurkan ke peternak kecil. Tidak untuk yang besar-besar, Pak Dirjen PKH, ya. Dan ini harus dilakukan segera oleh Bulog. Jadi neracanya, ada neraca satu lagi yang man by man, saya nanti akan sampaikan, yang setiap bulan. Di 3-4 bulan terakhir itu memang kita negatif, walaupun ada surplus dari sebelumnya, tetapi surplusnya tidak sebesar itu. Dengan demikian, Kementan akan melakukan koreksi terhadap produksi jagung. Hal itu dimulai dari kerangka sampel area atau KSA jagung dengan tetap berpatokan pada single data dari BPS. Sehingga kami akan koreksi. Nanti Satgas Pangan tolong bantu dalam penyalurannya. Itu untuk jagung. Kemudian Bapak Ibu semua, nah ini. Saya buka di sini supaya Bapak Ibu bisa melihat. Yang melapor ini
adalah Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus PLT Menteri Pertanian bertanggung jawab terhadap produksi. Selanjutnya, Kementerian Pertanian akan melakukan impor terbatas untuk pakan ternak dengan target pembagiannya adalah peternak ayam mandiri dengan skala kecil. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.